Dinas DP3A P2KB Mimika bermitra bersama Pusat Bantuan Mediasi PBMGKI di Tanah Papua menggelar pelatihan mediator terakreditasi Mahkamah Agung RI Pusdiklat Pengembangan Komunitas Damai Papua pada 4 hingga 9 Desember 2023. Kelas sertifikasi mediator dari PBMGKI bermitra DP3A P2KB Mimika diikuti oleh peserta dari staf Dinas DP3A P2KB Mimika, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama yang mendapatkan bimbingan mediator secara empirikal dan teoretikal oleh pemateri dari Mahkamah Agung RI dan Pusat Bantuan Mediasi PBMGKI di Tanah Papua. Disampaikan Direktur PBMGKI Jack Merrill Ibo, sertifikasi mediator bagi peserta dapat menjadi peningkatan kompetensi mediator dalam pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing, di mana menjadi penengah dalam memediasi permasalahan yang terjadi, baik itu masalah perdata maupun pidana ringan di tengah masyarakat. Kepala Dinas DP3P2KB, Mimika Herbalina Imbiri dalam kesempatan tersebut berharap ke depan para staf DP3P2KB Mimika yang telah tersertifikasi mediator dapat menjadi penengah dalam menangani permasalahan yang terjadi, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan pagi ini adalah pelatihan dan sertifikasi mediator, teristimewa dalam untuk kepentingan autoritatif mediator, yaitu mereka yang hari-hari memang punya otoritas untuk dapat melakukan memediasi perkara teristimewa masyarakat, masalah-masalah yang diantar atau dibawa atau dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika. Itu berlangsung dari tanggal 4 sampai 9. Seperti biasanya dalam kelas pelatihan sertifikasi mediator oleh PBMGKI, kami punya kurikulum mereka selama 6 hari ini. Artinya pengalaman-pengalaman yang sudah ada secara empirikal, kemudian kita padukan lagi, kita berkolaborasi untuk belajar lagi yang secara teoretikal, kemudian membentuk mereka menjadi orang-orang yang punya kapasitas yang kapabel untuk dapat melihat masyarakat jauh lebih baik ke depan. Pesertanya seluruhnya dari pemerintah perempuan, namun untuk mengimbangi diskusi di dalam kelas, maka kami menambah beberapa, membuka ruang bagi beberapa pihak istimewa, pemuda, tokoh adat, tokoh agama, supaya bisa bersama-sama membangun diskusi yang baik, positif, saling memberikan masukan rangka pengembangan kompetensi baru, yaitu sebagai seorang mediator yang bersertifikat. Sertifikasi mediator tentunya ini berharga karena dengan adanya semua peraturan yang mewajibkan hal-hal yang berkaitan dengan perdata maupun untuk tindak pidana ringan, selama itu masih bisa direalisasi justice, maka mediasi menjadi sangat perlu. Oleh karena itu, dengan sertifikasinya mereka, maka diharapkan kemudian mereka ini bisa juga mendaftar sebagai mediator di pengadilan, sehingga ketika dalam kasus-kasus tertentu misalnya membutuhkan akta perdamaian dari pengadilan, maka mereka sudah punya kapasitas untuk dapat mendaftar sebagai mediator di pengadilan. Itu yang kami lakukan. Ya, kita bersyukur karena beberapa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua sudah memulai, dan untuk jatah tahun ini, di akhir tahun ini untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika, dan kita harapkan tahun depan mereka bisa mencapai berbagai macam rencana-rencana baik mereka yang sudah ada sebelumnya. Ya, untuk pemateri dalam kegiatan pelatihan ini, karena ini adalah pelatihan mediator terakreditasi, tentu dari Mahkamah Agung sendiri menjadi pemateri. Lalu kami dari Pusat Bantuan Mediasi GKI, dalam hal ini Bapak Direktur, Bapak Jack Ibo, dan saya sendiri. Tentu kami berharap bahwa penguatan kapasitas ini akan memperlengkapi mereka, secara khusus para mediator autoritatif ini yang dalam kapasitas pelayanan kepada masyarakat itu sehari-hari berurusan dengan konflik-konflik terutama bagi perempuan dan anak, sehingga melalui pelatihan mediasi ini ada kapasitas yang lebih yang dimiliki untuk dapat berdedikasi dengan efisien lagi bagi kebaikan masyarakat secara khusus di Kabupaten Mimika. Perlindungan anak dan perempuan itu
kita mengikutkan pegawai agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka serta melaksanakan mediasi dengan antar pihak dan yang berkonflik itu dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku. Dan kita tahu bahwa di Mimika ini semakin banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan mereka sudah meningkatkan keterampilan mereka di bidang mediasi atau mediator, dengan pasti mereka bisa melakukan mediasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita berharap ke depannya tidak akan ada lagi terjadi kekerasan pada anak dan mereka mampu memulihkan kembali anak yang terdampak kekerasan. Dengan demikian, salah satu tujuan kami di Kabupaten Mimika ini kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dapat dilindungi dan dapat melakukan mediasi pendekatan yang baik terhadap anak di bawah umur, terlebih anak-anak di bawah umur yang terkena kekerasan. Tim Liputan Papua MCTV.